Aku ingat ada satu momentum awal pandemi ya, ketika aku terpanggil buat bikin series features post something. Coba ya kita cek. Coba kita cek apa nama seriesnya. Sebentar. Ada series ini kan, aku pernah buat serial Pick a Card, Road to Marriage, dan Journey to My Best Life juga. Yang sebetulnya kontennya aku archive. Aku nggak tahu untuk saat ini aku archive. Kenapa aku archive? Karena lagi-lagi aku nggak mau kalian terlalu ketergantungan dengan tarot. Tapi sejak aku bikin serial series Pick a Card itu booming banget, Asian Prestige naik banget. Dan jujur ada masanya aku ngerasa ke pressure. Ada masanya aku ngerasa ke pressure dengan jumlah followers yang aku punya. Apalagi dengan komentar-komentar, mungkin egoku kesentil ya saat itu. Karena aku ngerasa, oh gue harus bikin konten terus, gue harus sharing terus. Dan jatuhnya itu malah aku nggak sadar itu memicu tendensi people pleasing dalam diriku sendiri untuk balik lagi. Memicu tendensi gak enakan banget sama orang lain untuk balik lagi. Pengen maskeran tapi aku bingung pakai yang mana ini. Jadi kita bener-bener kayak bestie banget ya. Karena tendensi people pleasing aku balik lagi saat itu, jujur ya guys, aku sempat tiba di titik dimana aku bacain semua komen. Aku bacain semua komen, for real. Dan aku berusaha untuk balasin semua komen. Tapi ujungnya capek di aku. Capek banget. Bukan capek aja, capek banget ternyata. Dan aku saat itu gak terlalu bisa bikin atau setting healthy boundaries. Karena ya komentar dan intention orang kan macam-macam ya. Aku harusnya sadar aku gak bisa masain diri untuk memuasin semua orang. Dan singkat cerita, di 2021 aku ke-trigger lagi, depresi lagi. Dan di 2021 aku sempat kepikiran balik lagi berulang kali setelah ibaratnya fine-fine aja nih beberapa tahun. Mungkin aku kecapean juga. Padahal aku gak terlalu banyak terima clients loh. Aku gak terlalu banyak terima clients reading. Mungkin aku juga overworking dari kerjaan non-tarot. Mungkin aku overworking kerjaan non-tarot dan campur lagi aku ngerasa gak enak karena dulu tuh sering banget ada yang komen, "Kak, kok ngilang sehari kak, kok gak bikin konten kak, kok ini kak, kok itu kak." Dan aku sedih kalau aku ngerasa kayak people pleasing tendensinya kan kumat. Aku sedih kalau aku ngerasa kayak aku gak bisa ada buat kalian. Tapi jatuhnya aku lupa. Sama kayak lagunya Ed Sheeran, Before we treat someone else, before we save someone else, we've gotta save ourselves. Sama kayak tatonya Jinjin juga seharusnya, treat myself well to treat others well. Harusnya aku bisa memperlakukan diriku sendiri sebaik mungkin sebelum aku bisa memperlakukan orang lain sebaik mungkin juga. Bilang gak apa-apa lah, aku gak bisa pasang masker bagus-bagus banget. Ini gak ada kaca jadi aku pakai HP. See, you're really seeing me. Hai. Lanjut. Aku suka kok sebetulnya bantu klien, bantu channeling buat klien, karena
Banyak yang bilang juga dengan bantuan aku bisa channeling buat mereka atau jadi messenger buat mereka itu nggak bantu buat mereka. Thank you for trusting me, thank you for trusting Elysian Priestess. Tapi ya mungkin ini bisa jadi pelajaran kita bersama juga supaya nggak overworking, supaya nggak memaksakan diri untuk keluar dari kapasitas kita buat orang lain, daripada kamu malah jadi kayak gelas yang ujungnya kosong karena kamu sibuk nuangin isi gelas kamu ke orang lain terus menerus. Ya, tatonya Jinjin. Ini aku kebetulan habis ngeliat koleksi foto kartama aku. Jinjinnya Astro. Mungkin kalau ada Aroha yang nonton di sini ya aku hardcore bucinnya Jinjinnya Astro. Dan ketika di 2021 aku kediagnosa skizofrenia, di situ aku rasa itu adalah the tower moment lagi atau puncak dimana aku mau nggak mau kembali. Aku kena diagnosa skizofrenia itu sekitar bulan Juni 2021. Mungkin jenuh juga kali, jenuh banget karena di 2020 aku tuh jarang banget keluar, sama sekali nggak keluar, dan memang full work from home. Jadi aku banyak bikin konten kan di 2020. Dan aku ngerasa kayak aku jatuhnya jadi ansos. Tapi akumulasi emosi, dan akunya juga terlalu sibuk nuang ke gelas orang lain sebelum aku tuang ke gelas diriku sendiri. Di 2021 aku kena diagnosa skizofrenia karena psikiater aku ngelihat ada tendensi aku terlalu terjebak dalam pikiran negatif. Kayak ngiung basing semua di kepalaku. Padahal ya skizofrenia bukan sama sekali bukan tentang, if you want me to be honest, alasan kenapa aku rebrand itu adalah aku pengen lebih banyak sharing tentang mental health, guys. Aku pengen lebih banyak sharing tentang healing, mental health, dan let's just connect. Ayo kita jadi teman, bukan cuman kalian ngelihat aku atau nge-respect aku sebagai tarot reader. No, I don't want to. I can still read tarot. Dan aku udah hiatus sejak bulan Maret ya sampai sekarang, sampai Agustus. Aku udah hiatus cukup lama dari aku terima klien, atau masih ada beberapa antrian klien. Karena aku rasa bulan Maret itu jadi momentum dimana aku kena Dark Night of the Soul lagi, dimana identity crisis. Aku berasa kayak krisis identitas. Tapi sebetulnya bukan krisis identitas lagi sih, itu adalah momen dimana ada transit Saturn secara astrologi yang kena banget di aku, dan ada transit Pluto yang kena banget di aku at that moment. Ya mungkin aku juga bisa lebih sharing lagi tentang astrologi ke depannya untuk bantu mengedukasi teman-teman dan bikin kita sama-sama pintar, bukan aku doang yang pintar sendirian. Kemana-mana kan? Where were we? Skizofrenia. Di 2021 itu aku bener-bener ngerasa takut sendirian, takut kesepian, takut kehilangan, takut nggak punya teman. Kayak aku berusaha chatting semua teman-teman aku chatting, bahkan Loki kayaknya aku ngegangguin mereka deh. Aku ngegangguin mereka dan aku nggak bisa terima klien juga karena aku ngerasa takut energiku tuh keserap ke klien, atau takut aku jadi energi vampire buat klien. Dan aku minum obat, aku diresepin obat lagi, tapi aku ngerasa beberapa kali aku tebus ulang obatnya kok nggak ngebantu ya, sampai tiba-tiba aku keinget, dulu gue pernah belajar shadow work, gue pernah belajar shadow self, dan ada sekitar 2 bulan aku bener-bener terjun menggali ke dalam diriku. Aku bener-bener kayak intense healing, dan semua materi, semua apa yang aku lakukan buat nge-healing diriku sendiri itu ada di materi kelas Journey to My Best Self sebetulnya.
Dan itu alasan kenapa aku pengen sharing sama kalian, kenapa aku sampai bikin kelas Journey to My Best Self. Ya mungkin siapapun yang, dan memang puji Tuhan banget kan, pertama kali batch pertama Journey to My Best Self itu di Desember 2021 Delicious Precious launching. Sampai sekarang testimoninya ada sekitar 18 anak, dan mereka benar-benar ngerasa terbantu. Puji Tuhan, thank God, alhamdulillah banget buat aku, benar. Karena aku juga nggak duga keberadaan Delicious Precious, tahu bahkan keberadaan kelas-kelas yang aku sharing kemarin itu sebelum hiatus, sebelum rebrand, ternyata bisa sesignifikan itu buat kalian. Karena aku di sini bukan buat cari popularitas. Ya of course, it's supposed to be my second account, akun nyampah gue. Tiba-tiba Tuhan kasih followers, subscribers, dan teman online sebanyak ini. Dari aku yang ngerasa aku gak punya teman, dari aku yang ngerasa aku dibully, dilemparin, dibilang bodoh, dibilang gak cuma bisa bahasa Inggris terus gak bisa jadi apa-apa. Bukan ekspektasi aku buat ada di publik, bahkan terbuka dan sharing ceritaku ke kalian. Kalau kalian mau tanya kenapa aku berani sharing ceritaku ke kalian, karena aku gak mau sampai ada yang jatuh lagi di titik aku kayak aku. Aku mau semua orang bahagia. Aku mau semua orang penuh cinta. Aku mau semua orang bisa ngerasa hidupnya tercukupi, terberkati, bisa connect sama dirinya sendiri, bisa connect, bisa build intimate relationship with God, with the divine, with their self, with their own self. Dan kalau kalian dulu inget awal-awal aku bikin konten-konten edition basis juga, itu mostly in English. Kenapa? Karena aku terbiasa bertumbuh di lingkungan dan belajar di lingkungan yang I actually speak English on a daily basis. Aku lebih sering ngomong bahasa Inggris, dan aku banyak belajar untuk ngomong bahasa Indonesia, banyak belajar untuk public speaking, berinteraksi dengan publik, bagaimana cara aku ngomong sama klien, bagaimana cara aku ngeriak dan mendengarkan klien, bagaimana cara aku bisa mendengarkan dengan empati. Walaupun background aku SICOM, aku punya gelar sarjana komunikasi, tapi aku ngerasa practice makes perfect. Tahu teori aja nggak bisa. Kalian yang ngajarin aku banyak sih. Berinteraksi dengan subscribers, followers, dan listeners persis ngajarin aku banyak. Dan itu sangat-sangat mendewasakan aku sampai saat ini. Kenapa aku mau sharing juga sama kalian? Selain aku ngerasa nyaman sama kalian, of course. Kalau aku gak nyaman, gak mungkin gue maskeran depan kalian sekarang. Karena aku ngerasa mungkin Tuhan mau pakai ceritaku buat bantu sarana pemulihan orang lain, buat bantu sarana penguatan orang lain. And it's okay. Kita udah ngomongin apa aja sih? Selain aku overworking, mungkin omongan atau kritikan followers atau subscribers yang ngerasa kayak pesan aku gak sesuai sama mereka, people pleasing tendency. Ketika dulu aku ngerasa aku gak bisa people please orang lain sebanyak apa yang mereka mau, itu juga jadi trigger mental health issues aku balik di 2021. Tapi aku inget terakhir aku minum obat itu adalah November 17, 2021. Kenapa terakhir aku minum obat? Karena malamnya itu aku masih ada. Resepnya aku masih ada. Untuk saat itu sih. Tapi ya semoga nggak butuh lagi. Kemarin beberapa hari lalu aku sempat ke-trigger mental health issues, anxiety, panic attack. Dan dulu gejalaku tuh aku inget banget sekarang. Karena aku nggak mau teman-teman self-diagnose. Kita tetap butuh psikiater, kita tetap butuh psikolog. Sama kayak kita tetap butuh mungkin akuntan, tax consultant, PR, dan lain sebagainya. Biarkan para profesional bekerja pada bidangnya masing-masing. Jangan self-diagnose. Tapi aku gak mau kita juga jadi ketergantungan sama obat atau apapun. Karena perjalanan atau kita belajar kenalan sama diri kita sendiri ya bukan perjalanan yang bisa dilakukan oleh orang lain, harus kita yang ngelakuin itu. Aku rasa cukup sekian untuk video sharing cerita kali ini. Tunggu episode selanjutnya. Jangan kemana-mana. Dan tunggu video-video lain dari
Stephanie, Pepe, atau Vio? Atau kita berdua? Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Kalian bisa follow Instagram aku, atau Instagramnya Vio, atau Instagramnya Illusion Priestess untuk lebih banyak konten-konten menarik lainnya. Ini belakangnya aku blur karena kasur aku berantakan. Tapi stay tune karena pasti masih banyak hal menarik yang bisa aku bagikan buat kalian semua dan buat kita semua, kita saling sharing. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you.